Gengs, pernah nggak sih kalian bayangin ondel-ondel mendaki gunung terus ketemu naga? Wajah berteriak ketakutan bukan cuma itu, ondel-ondel ini sampai lupa baca bismillah, terus nyaris dimakan naga, tapi endingnya malah bikin ngakak campur haru banget. Tertawa terbahak-bahak naga api. Yuk nonton sampai akhir ya. Soalnya ada hadiah spesial buat yang bisa jawab pertanyaan di deskripsi. Kado terbungkus tangan menunjuk bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like tanda jempol naik, subscribe bell, dan tulis komentar ya. Biar channel ini makin berkembang dan semangat terus bikin konten lucu-lucu kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ceritanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nafas, tawa, dan kisah penuh hikmah meski dari cerita yang kocak. Teman-teman, jangan lupa tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar ya, biar berkah selalu menyertai hidup kita. Dan semoga dengan menonton video ini, kita makin semangat untuk bertakwa, karena kisah lucu pun bisa jadi pelajaran berharga. Seperti dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Itu adalah doa Nabi Yunus saat berada dalam perut ikan. Yuk kita tiru. Saat terdesak jangan panik, istighfar dan doa adalah jalan keluar. Tulis juga di komentar kalian nonton dari mana. Yuk kita saling sapa sesama penonton dari seluruh penjuru Indonesia. Dan jangan lupa tonton sampai akhir, karena ada satu pertanyaan di deskripsi. Siapa yang jawab dengan benar, akan kita doakan hadiah luar biasa. Apa hadiahnya? Tonton sampai penutup ya. Pada suatu pagi yang cerah di kampung pesisir Betawi, maksudnya seorang ondel-ondel bernama Cimug bangun tidur dengan semangat yang tak biasa. Biasanya dia bangun jam 9, itu pun karena ayam tetangga teriak-teriak kayak rebutan mik hajatan. Tapi hari itu Cimug bangun sebelum ayam, bahkan sebelum kopi diseduh. Matanya langsung melotot, semangat membara. Gua harus mendaki gunung hari ini. Gua mau buktiin kalau ondel-ondel juga bisa jadi petualang sejati, bukan cuma joget doang depan gerobak sate. Serunya dengan suara lantang yang bikin nenek sebelah rumah hampir jatuh dari bangku bambu. Dengan semangat menggelora, Cimug langsung siap-siap. Dia buka lemari, milih sarung kotak warna biru, baju merah kebanggaannya yang udah disetrika sejak lebaran kemarin, dan tentu saja mahkota ondel-ondel kebanggaannya yang seperti bunga mekar di musim kembang api. Diikatnya juga kain pinggang biar nggak ngangkang pas nanjak. Tapi, ada satu hal yang dia lupakan. Bukan bekal, bukan sandal gunung, bukan juga bendera merah putih kecil. Dia lupa baca bismillah. Iya, teman-teman, si Cimug yang biasanya baca doa bahkan sebelum buka kulkas, hari itu lupa baca bismillah saking semangatnya. Wajahnya cerah, langkahnya cepat, dan ranselnya gemuk berisi nasi uduk, sambal kentang, kerupuk, dan tentunya roti tawar sisa kemarin yang udah mulai bersahabat sama jamur putih. Dia berjalan dengan ceria, sambil joget kecil ala-ala ondel-ondel. Ting 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 gua naik gunung, bukan nyari utang. Ting 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 gua mendaki, bukan nyari jodoh. Nyanyinya sambil menggoyang bahu kanan dan kiri. Perjalanan dimulai dari kaki gunung yang masih teduh, diselimuti kabut pagi dan suara-suara jangkrik yang sayup-sayup kayak suara tukang bubur dicampur suara kencreng. Cimug melangkah mantap. Sesekali istirahat karena kehabisan napas. Maklum, badan boneka kayu, bukan atlet. Dia juga sempat ketemu rombongan semut yang bawa gula pasir dari warung tetangga. Permisi, semut-semut, gua ondel-ondel mau nanjak nih, katanya sambil minggir dikit biar nggak tabrakan sama semut yang kerja keras banget. Setelah 1 jam mendaki sambil sesekali curhat ke batu, Cimug akhirnya sampai di satu spot dataran yang cukup luas. Wah, pemandangannya kece betul nih. Bisa buat konten TikTok, gumamnya sambil ngeluarin HP dari balik sarungnya. Tapi, belum sempat ngerekam, perutnya bunyi. Grok, bunyi perutnya kayak suara mesin motor mogok. Wah, lapar juga ya gua, katanya sambil duduk di atas batu besar. Di depan Cimug, tampak sebuah mata air yang bening banget, kayak refill galon dari surga. Airnya mengalir lembut dari celah batu, jernih, segar, dan ada efek sinematik natural dari sinar matahari yang nembus dedaunan. Tanpa pikir panjang, Cimug langsung jongkok, ceburin tangan dan minum air dengan 2 tangan kayak di iklan sabun cuci muka. Seger banget. Ini pasti air sisa wudhu malaikat, katanya sambil ngusap perut. Tapi, dia lupa. Iya, lagi-lagi lupa baca bismillah.
Di sebelah kanan mata air, tumbuh pohon aneh tapi menggoda. Pohon itu pendek tapi gemuk. Buahnya merah merona kayak pipi pengantin baru. Wah, ini kayak apel, tapi ada aroma salak. Aneh, tapi ngiler. Ucapnya sambil metik satu buah dan langsung digigit. Crash. Wah, manis banget. Serius, ini rasa buah surga. Katanya sampai mata meremelek nikmat. Dia metik lagi, lalu ngumpetin satu di kantong. Nanti buat oleh-oleh buat babe di rumah, katanya. Tapi, iya, masih lupa juga baca bismillah. Sambil makan buah dan minum air mata gunung, Cimug duduk di atas batu, melihat pemandangan hijau yang luas. Angin sepau-sepau berhembus membawa suara daun-daun bergesekan, seperti bisikan dari masa depan. Dia mulai hayal, kalau gua punya vlog traveling, nama channelnya Ondel Explorer. Isinya gua review gunung-gunung sambil nyari makanan gratis, katanya sambil ketawa sendiri. Namun, saking enaknya duduk santai, dia mulai mengantuk. Aduh, ngantuk juga ya. Lalu dia sandarin kepala ke batu dan mulai tidur dengan posisi mulut mangap, buah di tangan kiri, dan ransel jadi bantal darurat. Dalam tidurnya, Cimug mimpi ketemu ondel-ondel cewek berjilbab pink, ngajak nikah di puncak gunung sambil main angklung. Tapi mendadak suasana mimpinya berubah jadi gelap, dan suara aneh mulai terdengar, suara desisan panjang dan berat. Cimug terbangun. Matanya langsung terbuka lebar. Tapi, kenapa bayangan di depan mata bukan daun? Kok warnanya hijau, bersisik, dan baunya kayak dupa terbakar? Dia pelan-pelan mendongak. Matanya bertemu dengan mata sepasang makhluk raksasa yang melilit puncak gunung, seekor naga. Cimug langsung berdiri kaku. Mata melotot, lutut bergetar, dan suara jantungnya sampai terdengar kayak drum pentas seni 17-an. Di depannya, seekor makhluk raksasa yang luar biasa besar berdiri mengintai dari balik kabut tipis yang tersisa di puncak gunung. Kepala makhluk itu menjulang tinggi, matanya menyala merah, dan nafasnya keluar uap panas. Sisik-sisik hijau keemasan di tubuhnya tampak mengilat seperti baru disemir pakai minyak kelapa. Ekor naga itu melingkar di sekitar puncak gunung seperti benang yang melilit gasing. Dan mulutnya terbuka pelan dengan gigi-gigi tajam mengintip seperti silet bengkok yang sudah diasah ulang. Wajah berteriak ketakutan. Ini MAH, bukan kadal biasa, teriak Cimug dengan suara nyaris tercekat. Dia pengen kabur, tapi kaki-kakinya mendadak jadi beton. Mau melangkah aja susah, kayak pakai sepatu beton bonus dari proyek gorong-gorong. Naga itu menggeser kepalanya pelan, mendekati Cimug, dan menatapnya langsung ke dalam mata. Astagfirullah, ini MAH abis sudah gua, pikir Cimug sambil mulai melirik ke kiri dan kanan cari jalan kabur, tapi yang ada cuma tebing curam, semak berduri, dan pohon kecil yang batangnya cuma segede lengan bayi. Cimug mencoba mengumpulkan keberanian. Tenang-tenang, gua ondel-ondel, gua bukan sembarang boneka, gua punya jurus goyang kepala. Tapi belum sempat goyang, naga itu mengeluarkan suara, "Hu-ar." Suara nafasnya seperti suara panci presto meledak, bercampur mesin truk tua yang digas di tanjakan. Rambut ondel-ondel Cimug sampai kibar-kibar kena hembusan napas naga. Waduh, dia belum gosok gigi kayaknya, kata Cimug sambil ngibasin baju yang ketempelan percikan air liur naga. Naga itu lalu maju pelan, mulutnya makin terbuka. Cimug panik bukan main. Dalam hati, Cimug ngomel-ngomel, "Ya Allah, kenapa gua tadi lupa baca bismillah sih? Air udah diminum, buah udah dimakan, tapi mulut kagak zikir. Astagfirullah ya Allah, tolongin gua." Saking takutnya, Cimug mulai goyang-goyang kepala kanan kiri seperti biasa waktu tampil di pinggir jalan, berharap naga itu bingung. Tapi naga itu nggak terhibur sama sekali. Malah makin mendekat, matanya berkedip pelan kayak bilang, "Mau gua panggang atau rebus nih?" Cimug nekat lari. Tapi, bukannya lari normal, dia lari zigzag sambil salto-salto kecil karena tanah berbatu. Gua nggak jadi pendaki. Gua pengen pulang aja teriaknya. Tapi naga itu dengan santainya mengikuti dari belakang. Tiap langkahnya bikin tanah bergetar. Bayangkan, Cimug kecil, badan dari kayu dan ijuk, dikejar naga sebesar truk trailer yang dibakar semangat. Bayangan kematian mulai melintas di pikiran Cimug. Gua bakal masuk berita, ondel-ondel tewas jadi cemilan naga, ih ngeri amat.
Tapi anehnya, naga itu tidak langsung menerkam. Ia hanya mengikuti Cimug, seperti sedang mengintai, menilai, atau mungkin menunggu sesuatu. Cimug yang kelelahan akhirnya berhenti di dekat tebing kecil. Napasnya ngos-ngosan kayak habis main futsal 2 babak tanpa minum. Dia menatap naga yang kini berhenti hanya 5 langkah darinya. Hening. Angin tak bergerak. Bahkan daun-daun pun seakan berhenti melayang. Kalau ini akhir hidup gua, ya Allah, izinkan gua pulang dulu. Ngasih kabar ke mak gua di rumah. Kasih tahu gua sempat makan buah aneh tapi manis, dan lupa baca doa. Lirih Cimug sambil mulai menitikkan air mata. Suara tangisannya terdengar pelan, namun menyayat hati. Untuk pertama kalinya sepanjang hidupnya sebagai ondel-ondel, Cimug merasa benar-benar tak berdaya. Selama ini dia ditertawakan anak-anak karena goyang kepala. Dianggap seram waktu malam karena bentuknya tinggi dan rambutnya mencuat. Tapi sekarang, dia cuma sosok kecil yang ketakutan. Tiba-tiba, langit mulai berubah. Awan menjadi gelap, dan suara gemuruh mulai terdengar. Tapi bukan suara naga. Suara ini lebih dalam, lebih menggetarkan, dan datang dari dalam perut bumi. Cimug menengadah. Apalagi ini ya Allah? Katanya ketakutan. Dan saat itulah, mereka menyadari, gunung mulai meletus. Bumi bergetar. Tanah tempat Cimug berdiri mulai retak, mengeluarkan asap putih yang menyengat hidung. Suara gemuruh dari dalam tanah makin keras, seperti suara drum festival tapi dibunyikan oleh raksasa. Udara berubah panas, angin berhembus kencang, dan langit yang tadinya hanya berawan kini menghitam. Burung-burung berterbangan panik, ranting pohon patah, dan dedaunan beterbangan seperti tiket konser yang dilempar ke udara. Cimug langsung refleks jongkok sambil berteriak, "Ya Allah, gua belum siap kiamat. Gua belum nikah. Gua belum lunas utang sembako." Naga yang tadi diam, kini bergerak gugup. Sayapnya terbentang, matanya menyala lebih terang, dan ia mengeluarkan suara keras seperti trompet kereta api yang nyasar ke panggung dangdut. Gunung yang berdiri megah di belakang mereka kini mengeluarkan asap hitam pekat. Detik berikutnya, letusan. Brurua aak. Sebuah suara ledakan mengguncang seluruh hutan. Batu panas, lava menyala merah oranye, dan abu mulai meluncur dari kawah. Cimug langsung panik luar biasa. "Gua cuma mau makan buah, minum air, kenapa malah dapat gunung meletus? Ini salah siapa sih?" Oke, gua ngaku. Gua lupa baca bismillah, gua salah, gua jolim sama diri gua sendiri. Ya Allah, teriaknya sambil nangis sesenggukan. Ransel dilempar, mahkota dilepas, dan tubuh ondel-ondelnya mulai gemetaran. Guncangan makin keras, lava mulai mengalir seperti kuah rendang merah menyala. Tapi ini bukan rendang, ini cairan panas yang bisa melelehkan batu. Di tengah kepanikan itu, Cimug ingat satu hal. Di majelis taklim kampungnya, Ustadzah sering ngajarin doa Nabi Yunus. Waktu itu dia sempat ngantuk di pojokan, tapi kata-kata Ustadzah tetap menempel di otaknya. Dalam detik-detik panik, dia mulai mengucapkan, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Diulang-ulang sambil gemetar, suara lirih tapi penuh harap. "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Tangis Cimug pecah. Ia merasa seperti Nabi Yunus yang terjebak di perut ikan. Bedanya, Cimug terjebak antara tebing dan lava panas, dan masih diintai oleh naga misterius. Tapi dia terus membaca istighfar dan doa itu dengan penuh harapan. "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Sambil bersujud, meski tanahnya sudah mulai hangus dan panas, Cimug nggak peduli. Kayu kakinya mulai menghitam kena hawa panas, tapi dia tetap berdoa. Saat itu, terjadi sesuatu yang tak terduga. Naga besar yang tadinya menyeramkan dan tampak siap memangsa Cimug, malah mendekat dengan wajah berbeda. Ia tidak lagi mengaum, tidak lagi menunjukkan taring. Justru, wajahnya kini menunjukkan rasa iba. Ia bergerak mendekat perlahan, tubuh besarnya menyelimuti Cimug dari angin panas. Sayapnya dibuka, melindungi Cimug dari hujan abu yang mulai turun. Cimug membuka mata perlahan. "Loh, dia nolong gua," katanya sambil celingukan. Naga itu menunduk pelan, menyentuhkan hidungnya ke tanah di dekat Cimug seperti menyuruh, "Naik." Mata naga itu kini terlihat tenang,
tidak lagi seperti pemburu. Cimug tertegun. Ini beneran? Lu mau nolong gua? Naga itu menjulurkan ekornya agar Cimug bisa naik. Dengan masih penuh keraguan dan tubuh gemetar, Cimug pelan-pelan naik ke punggung naga. Kayu kakinya bergetar karena hawa panas dan rasa takut. Tapi dalam hatinya ada rasa syukur yang besar. Ya Allah, ini pertolongan dari MU ya Allah. Bukan karena gua hebat, tapi karena doa Nabi MU. Subhanallah, katanya pelan sambil terus membaca istighfar. Begitu Cimug duduk di punggung naga, makhluk besar itu langsung mengepakkan sayapnya dan terbang. Debu dan abu berterbangan, pohon bergoyang kencang, dan naga itu melesat ke angkasa melewati aliran lava yang mulai menghancurkan jalan setapak di bawah. Dari atas, Cimug melihat pemandangan gunung yang mulai hancur. Astagfirullah, ini dahsyat banget, katanya sambil memegang erat sisik naga yang hangat dan kokoh. Udara di atas gunung begitu dingin tapi terasa menyegarkan setelah panas yang luar biasa. Cimug memejamkan mata, menikmati angin yang menyentuh wajah kayunya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa sangat kecil dan sangat dicintai oleh Allah. Ya Rab, Engkau menegurku dengan cara yang halus, lewat makhluk raksasa, lewat gunung yang marah, agar aku tidak lupa, untuk selalu mengingat MU di setiap langkah, katanya dengan mata berkaca-kaca. Wah, teriak Cimug, bukan karena takut, tapi karena kaget campur senang campur kagum. Angin yang bertiup saat naga itu terbang membuat baju merahnya berkibar hebat. Mahkota ondel-ondelnya sempat hampir terbang saking kencangnya angin. Ia memegangi kepala sendiri sambil menunduk rapat ke punggung naga. Tapi setelah beberapa detik terbang melewati lava yang mendidih, dan awan debu yang mengepul dari letusan gunung, Cimug mulai membuka mata perlahan. Ia pun melongo, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari atas langit, semuanya tampak indah, luar biasa indah. Seperti pemandangan dari lukisan yang dilukis langsung oleh malaikat Jibril. Gunung yang barusan meletus tampak megah, meskipun mulutnya menyemburkan lava. Pepohonan hijau yang tadinya menarik kencang oleh angin kini mulai tenang, seperti tunduk kepada kebesaran Allah. Awan-awan bergelombang di atas gunung, terkena pantulan sinar mentari sore, membuat langit tampak berwarna emas dan jingga. Udara dingin menusuk kulit kayu Cimug, tapi hatinya hangat. Ia pun tak berhenti membaca, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ulang-ulang terus sampai terdengar seperti zikir ondel-ondel yang baru selesai sholat berjamaah. Di kejauhan, Cimug bisa melihat lembah-lembah, sungai berkelok-kelok seperti pita perak, dan desa-desa kecil seperti titik-titik di permukaan bumi. Ia bahkan melihat satu kerbau lagi buang air, saking jelasnya dari atas. Ya Allah, gua kecil banget ya di bumi ini, tapi Engkau masih sayang sama gua, ngasih kesempatan gua hidup, ngasih gua pelajaran lewat cara yang gak biasa, katanya sambil menyeka air mata yang jatuh ke hidung kayunya. Naga yang ditumpanginya terbang dengan elegan. Ia seperti paham jalan pulang Cimug. Kadang terbang rendah melewati lembah, kadang naik tinggi menembus awan. Di salah satu titik, Cimug bahkan sempat melihat pelangi membentang dari satu bukit ke bukit lain. Wow! Ini kayak dunia film animasi tapi nyata, serunya. Ternyata beginilah dunia kalau dilihat dari sudut syukur, semuanya indah. Tapi kalau kita sombong, malas doa, lupa baca bismillah, yang indah bisa jadi bencana. Tiba-tiba naga itu menoleh sedikit ke arah Cimug, seakan ingin bertanya, masih takut sama gua? Cimug senyum kecil dan menjawab, dulu iya, sekarang enggak. Karena ternyata yang gua takutin, malah jadi penolong gua. Allah Maha Kuasa bisa balikin rasa takut jadi pertolongan. Naga itu mengangguk pelan. Hebat ya, naga aja ngerti bahasa hati ondel-ondel. Perjalanan mereka terus berlanjut. Sesekali naga itu melintasi puncak bukit, dan Cimug bisa melihat kawanan burung beterbangan, rusa berlari-lari kecil, dan anak-anak bermain air di sungai. Ia sempat melambaikan tangan ke anak-anak itu, walau mereka nggak sadar ada ondel-ondel lagi terbang di langit. Ya ampun, gua jadi turis angkasa nih. Gak nyangka bener, katanya dengan suara penuh takjub. Dan, setelah beberapa lama, perlahan Cimug mulai mengenali daerah-daerah yang dilintasi. Itu kan Masjid Nurul Iman kampung gua? Itu warung Mang Eman. Itu lapangan bola tempat gua sering nyimak taklim walau sambil ngantuk, katanya semangat.
Naga itu menurunkan ketinggian, meluncur pelan-pelan seperti layang-layang besar mencari tempat mendarat. Cimug mulai berdiri perlahan di punggung naga, jantungnya berdebar, matanya berbinar. Gua pulang. Alhamdulillah gua pulang. Di depan rumah panggung sederhana milik keluarganya, naga itu mendarat dengan lembut. Suaranya nyaris tak terdengar, hanya gesekan sayapnya pada angin yang terasa syahdu. Cimug melompat turun sambil terguling sedikit, karena badannya terlalu besar untuk mendarat anggun. Ia bangkit, tepuk-tepuk lutut, dan memeluk tanah kampungnya sambil sujud syukur. Naga itu menatap Cimug sebentar, lalu terbang tinggi kembali ke arah gunung, menghilang di balik awan jingga. Terima kasih, wahai naga, insya Allah gua akan ingat jasa lo seumur hidup, kata Cimug lirih, matanya berkaca-kaca melihat langit yang kembali cerah. Warga kampung pun keluar rumah, ramai-ramai nyamperin Cimug. "Weh, oncom hidup lagi," teriak salah satu bocah. "Woi, lo kemana aja? Bro, lo trending topik di kampung kita," kata pemuda lain sambil ngerekam pakai HP. Tapi Cimug hanya tertawa pelan. Dia nggak peduli apa kata orang. Yang penting sekarang, dia selamat, pulang, dan sadar betapa besar kasih sayang Allah meski dia hanya ondel-ondel yang sering diremehkan. Setelah naga kembali ke langit, warga kampung langsung mengerubungi Cimug. Semua kaget bukan main. Bayangkan aja, ondel-ondel yang seminggu lalu masih joget depan toko bangunan sekarang pulang naik naga. Emak-emak pada teriak, "Ih ya ampun, itu Cimug beneran? Bukan editan TikTok kan?" Anak-anak kecil lompat-lompatan sambil nunjuk ke langit. "Itu ondel-ondel kita. Dia baru pulang dari langit." Para bapak gak kalah rame. Sambil ngopi mereka mulai berspekulasi, kayaknya dia masuk padepokan deh, atau jangan-jangan dia diangkat jadi raja gunung. Pokoknya seluruh kampung heboh. Cimug dengan tenang menjelaskan semuanya. Dari awal pendakian, minum air tanpa bismillah, makan buah tanpa doa, sampai ketemu naga, nyaris dimakan, lalu gunung meletus, dan akhirnya ditolong naga karena terus beristighfar dan baca doa Nabi Yunus. Semua orang terdiam mendengar kisahnya. Bahkan Wak Dardi, tetua kampung yang biasa bawa toa buat ronda, sampai meneteskan air mata dan langsung bilang, "Subhanallah, ini pelajaran penting buat kita semua. Jangan remehkan doa, dan jangan lupa bismillah walau hanya mau minum seteguk." Sejak hari itu, Cimug nggak lagi sekadar ondel-ondel joget pinggir jalan. Dia jadi ikon dakwah keliling, ngajarin anak-anak kecil cara baca doa sebelum makan, sebelum minum, bahkan sebelum naik odong-odong. Di masjid, dia duduk di saf depan. Walau sempat bikin jemaah kaget karena tinggi badannya nutupin kipas angin. Setiap sore, dia bikin majelis zikir kecil di balai warga, ngajak orang kampung bersyalawat dan istighfar bareng. Bahkan dia ngajarin anak-anak bikin syair sholawat khas Betawi. "Ondel-ondel jangan sembarangan. Sebelum makan baca bismillahan. Kalau lupa jadi pelajaran." Kayak Cimug naik naga pulang aman. Hebohnya lagi, setiap kali ada yang lupa baca doa, mereka langsung diingetin, "Lu mau kayak Cimug ketemu naga? Langsung deh pada komat kamit baca doa." Kampung jadi adem, orang-orang jadi lebih rajin ibadah, dan warung kopi jadi tempat diskusi kisah-kisah keajaiban Islami. Bahkan emak-emak yang biasanya debat harga sayur, sekarang debat ayat favorit buat zikir harian. Satu hal yang paling membanggakan buat Cimug, dia berhasil bawa perubahan bukan karena dia sakti, bukan karena dia hebat, tapi karena dia mau mengakui kesalahan, istighfar, dan berdoa. Dan yang lebih luar biasa, pertolongan Allah datang lewat cara yang tak terduga. Dari seekor naga yang awalnya menakutkan, jadi malaikat tak bersayap. "Ini pelajaran buat semua," kata Cimug suatu sore di mimbar balai desa. "Kalau kita ikhlas dan berdoa, Allah pasti nolong. Bahkan lewat hal yang gak kita sangka. Bisa aja ditolong lewat tetangga, bisa juga lewat naga." Alhamdulillah, teman-teman semua, cerita tentang ondel-ondel Cimug dan naga gunung sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini bukan cuma lucu, tapi juga jadi pelajaran penting buat kita semua. Jangan lupa baca bismillah, jangan remehkan istighfar, dan jangan takut berubah jadi lebih baik. Bahkan seorang ondel-ondel aja bisa jadi lebih taat setelah mengalami ujian besar. Apalagi kita, manusia yang diberi akal dan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati tumbuh, jangan lupa terus bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya ya. Karena dengan sholawat,
Hidup kita penuh berkah, tenang, dan selalu dalam lindungan Allah. Yuk tulis sholawat di kolom komentar. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala a'ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa juga untuk bertakwa setiap saat, karena Allah mencintai hambanya yang selalu ingat dan taat. Semoga kita semua dijauhkan dari ujian yang tak sanggup kita pikul, dan diberikan kekuatan menghadapi cobaan apapun, baik kecil maupun besar. Amin. Kado terbungkus buat kamu yang sudah menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar. Doanya, semoga Allah mampukan kamu naik haji setiap tahun. Dan yang jawabnya belum benar, jangan sedih ya, tetap kita doakan. Semoga kamu sehat selalu, bahagia, panjang umur, dan dilimpahi rezeki halal yang berkah. Megapone penyorak terakhir, tulis ya di kolom komentar. Cerita ondel-ondel apalagi yang kalian mau? Mau cerita horor? Lucu? Seram tapi ngikik? Komen aja. Yang paling unik dan gokil bakal kita buatin kontennya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.